Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Romi Saputra dari Universitas Muhammadiyah Metro Pendidikan Sejarah. Video kali ini adalah tugas dari mata kuliah Sejarah Pemikiran. Konten yang dibuat dari video kali ini yaitu masa skolastik. Oke, mulai saja kita tentang masa skolastik. Masa skolastik lahir pada abad pertengahan, ketika orang Yunani dibelenggu oleh gereja, hingga muncul pemikiran-pemikiran seperti patristik dan skolastik. Skolastik memiliki istilah skul yang berarti ilmu pengetahuan. Sekolahan yang berarti ilmu pengetahuan. Sudah jelas bahwa sekolahan merupakan gudang ilmu pengetahuan. Akan tetapi di modern ini, ilmu pengetahuan bisa dicari melalui apa saja. Bisa melalui internet ataupun lain-lain. Tetapi bangsa dulu Yunani menggunakan sekolahan sebagai tempat ilmu pengetahuan. Skolastik memiliki 7 sastra kebebasan dalam ilmu pengetahuan. Perkembangan masa skolastik ada 2, perkembangan Islam dan Kristen. Sebelum masuk perkembangannya, kita melihat dulu faktor lahirnya masa skolastik. Faktor lahirnya masa skolastik ada 2 juga, yaitu faktor religius dan faktor ilmu pengetahuan. Faktor religius sudah jelas bahwa ilmu keagamaan dan ilmu pengetahuan itu harus dipelajari bersama-sama, untuk berhubungan, berkesinambung, agar kita tidak salah untuk mengajarkan teori-teori tentang keagamaan dan ilmu keduniawian, ilmu pengetahuan. Agar kita dapat ilmu pengetahuan tentang duniawi dan ilmu pengetahuan tentang akhirat. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sudah jelas bahwa skolastik memiliki istilah skul atau sekolahan. Sekolahan merupakan gudang ilmu pengetahuan pada bangsa dulu, bangsa Yunani. Perkembangan masa skolastik ada 2. Saya jelaskan tadi ada 2, yaitu Islam dan Kristen. Sebelum masuk ke Kristen, saya akan menjelaskan tentang masa Islam terlebih dahulu. Masa Islam yang pertama yaitu Al-Kindi. Al-Kindi mempunyai 3 pemikiran, yaitu tentang ilmu pengetahuan, soal kenabian, dan tentang filsafat. Pemikirannya dia sendiri. Yang kedua yaitu Al-Farabi. Al-Farabi disebut juga sebagai guru kedua di Islam setelah Aristoteles. Bukan di Yunani, tapi di Islam, guru kedua. Yang kedua yaitu perkembangan skolastik Kristen. Perkembangan skolastik Kristen memiliki berapa tahap? Memiliki 3 tahap. Pertama yaitu awal masa skolastik Kristen. Yang kedua itu masa keemasan skolastik Kristen. Dan yang ketiga yaitu masa akhir skolastik Kristen. Masa awal skolastik Kristen dimulai pada abad ke-5 sampai ke-8. Ada beberapa tokoh masa skolastik Kristen. Di antaranya ada 5 tokoh di masa awal skolastik Kristen. Yang pertama yaitu Augustinus, yang kedua yaitu Bohotheus, yang ketiga yaitu Karel Agung, yang keempat yaitu Santo Anselimus, yang kelima yaitu Peter Abelardus.
Masa keemasan skolastik Kristen yang kedua. Itu tahap kedua, itu masa keemasan skolastik Kristen. Masa keemasan skolastik Kristen memiliki beberapa poin. Yang pertama itu adanya hubungan Yunani dengan Arab Saudi, dengan Turki kecil. Yang kedua yaitu timbulnya universitas-universitas di Yunani. Yang ketiga yaitu tumbuhnya ordo-ordo baru seperti Ordo Fransiskan dan Ordo Dominika. Tokoh-tokoh dari masa keemasan Kristen, skolastik Kristen ada dua. Pertama yaitu Albertus Magnus, yang kedua yaitu Thomas Aquinas. Yang terakhir yaitu masa akhir masa skolastik Kristen. Masa akhir skolastik Kristen terjadi karena orang-orang Yunani sudah malas untuk memikirkan tentang ilmu pengetahuan, hingga terjadilah berakhirnya masa skolastik di Kristen. Dampak dari masa skolastik itu berdampak positif, karena masa skolastik membelajarkan tentang ilmu pengetahuan dan keagamaan. Akan jadi negatif jika orang tersebut malas untuk memikirkan sesuatu. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu masa skolastik lahir pada abad pertengahan setelah orang Yunani dibelenggu oleh gereja, hingga terjadilah masa skolastik dan masa pastrik. Pesan moral yang dapat diambil yaitu ilmu pengetahuan dan keagamaan itu saling berkesinambungan. Kalian sebagai manusia harus mempelajarkan dua-duanya untuk mendapatkan ilmu akhirat dan ilmu keduniawian. Oke, itu saja video dari saya. Ikuti video saya selanjutnya next your time for your watching. Thanks for your watching.